Malam di desa Cikarangwetan bukan lagi milik manusia. Ketika matahari tergelincir di balik punggung Gunung Salak dan azan maghrib terakhir lenyap di telan sunyi, sebuah teror kuno mulai merayap keluar dari sudut-sudut tergelap desa. Teror itu memiliki nama, bisikan ketakutan yang diwariskan dari generasi ke generasi, yaitu kutukan pocong beranak. Udara yang tadinya hangat menjadi dingin menusuk tulang. Aroma bunga kamboja yang tajam bercampur dengan bau tanah basah dari kuburan seakan menguap entah dari mana. Lalu suara itu akan terdengar. Bukan sekedar tangisan perempuan, melainkan dua tangisan yang saling bersahutan. Satu melengking pilu, satunya lagi tangis bayi yang menyayat hati. Itulah pertanda ia telah bangkit, sosok Nyi Asih. Puluhan tahun silam, Cikarangwetan adalah desa yang damai. Di antara penduduknya, hiduplah seorang janda muda bernama Asih. Wajahnya ayu dan sikapnya santun. Namun nasibnya malang. Kecantikannya menarik perhatian Juragan Broto, saudagar sapi terkaya dan paling berkuasa di desa. Dengan janji-janji manis dan tatapan mata yang membuai, Juragan Broto berhasil merayu Nyi Asih hingga menyerahkan kehormatannya. Bulan berganti, perut Nyi Asih mulai membesar. Dengan harapan dan sedikit ketakutan, ia memberanikan diri menemui Juragan Broto untuk meminta pertanggungjawaban. Namun pria itu hanya tertawa congkak. "Mengaku anakku, jangan bermimpi perempuan jalang," hardik Broto di depan rumahnya yang megah. "Kau pikir aku akan merusak nama baikku demi seorang penggoda sepertimu?" Hati Nyi Asih hancur berkeping-keping. Tak cukup sampai di situ, Juragan Broto yang licik memutarbalikkan fakta. Ia mengumpulkan para tetua desa dan warga, berkoar-koar bahwa Nyi Asih telah menggunakan ilmu hitam untuk menggodanya. Ia melukiskan Asih sebagai aib, seorang pendosa yang akan membawa sial bagi seluruh desa. Api fitnah itu menyebar lebih cepat dari angin. Warga yang termakan hasutan dipenuhi amarah dan ketakutan akan bala menyerbu gubuk kecil Nyi Asih di tepi hutan. Mereka menyeretnya keluar, tak peduli pada tangis dan sumpahnya. "Ini bukan salahku, aku korban," jeritnya pilu. Tangannya berusaha melindungi perutnya. "Tolong kasihanilah anakku yang tak berdosa ini." Nafsu amuk telah membutakan mata hati mereka. Di bawah pohon beringin tua di batas desa, Nyi Asih dihakimi dan dibunuh dengan kejam. Sebelum napas terakhirnya berhembus, dengan mata menyala penuh dendam, ia mengucap kutukan. "Kalian semua dan keturunan kalian akan merasakan sakitku. Kalian akan mendengar tangisan anakku yang tak pernah lahir setiap malam. Desa ini terkutuk." Tubuhnya yang sedang mengandung itu dikafani seadanya dan dikubur tanpa upacara layak di malam yang sama. Desa mengira masalah telah selesai, mereka salah besar. Seminggu setelah kematiannya, teror dimulai. Setiap tengah malam, penduduk mulai mendengar suara tangisan pilu dari arah makam Nyi Asih. Awalnya samar, lama-kelamaan semakin jelas dan mendekat ke perkampungan. Lalu mereka melihatnya, sosok putih berbalut kain kafan kusam bergerak dengan lompatan-lompatan janggal khas pocong. Wajahnya yang pucat pasi tertutup sebagian oleh ikatan kain di atas kepala. Namun matanya yang hitam legam menyiratkan kebencian abadi. Namun yang paling mengerikan bukanlah sosok itu sendiri, melainkan apa yang digendongnya, sebuah buntalan kain serupa, lebih kecil, dari mana terdengar tangisan bayi yang memilukan. Terkadang dari dalam gendongan itu muncul tangan-tangan kecil yang pucat seolah mencari pegangan. Warga menamainya pocong asih atau pocong beranak. Arwah itu tidak hanya berkeliling, ia menagih hutang darah. Satu persatu, keturunan dari mereka yang paling vokal saat menghakiminya dulu mulai didatangi. Ada yang ditemukan tewas di tempat tidur dengan mata melotot ketakutan. Ada yang menjadi gila, terus-menerus mengigau tentang tangisan bayi di kolong ranjangnya. Keturunan Juragan Broto adalah yang paling sengsara, selalu berakhir tragis dan misterius. Malam itu, Karto, cicit dari salah satu pria yang ikut menyeret Nyi Asih, terpaksa pulang larut setelah mencari kayu bakar. Bulan pucat menggantung di langit, mendebarkan cahaya sakit-sakitan. Saat melewati jalan setapak dekat pohon beringin tua, bulu kuduknya meremang. Wangi Kamboja tiba-tiba menyengat hidungnya. Lalu ia mendengarnya, tangis pilu itu begitu dekat. Jantung Karto terasa berhenti berdetak. Dari balik semak belukar, sosok pocong itu melompat keluar.
berdiri tegak sekitar 10 meter di hadapannya. Ia menggendong buntalan kecilnya dari mana tangis bayi itu berasal. Mata hitamnya menatap lurus ke arah Karto, tatapan hampa yang menembus jiwa. Karto terpaku, kakinya seolah dipasak ke bumi. Ia ingin berteriak tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Pocong Asih perlahan menunduk seolah membuai bayinya. Lalu sebuah kengerian yang tak terbayangkan terjadi di depan mata Karto. Sosok pocong itu berhenti melompat. Tubuhnya sedikit membungkuk dengan gerakan seperti orang kesakitan. Kain kafan di bagian perutnya bergerak-gerak menegang. Krek! Dengan suara sobekan kain dan tulang yang bergeser, dari balik kafan di bagian pinggangnya merangkak keluar sosok pocong lain yang lebih kecil. Ukurannya sebesar anak balita, terbungkus kafan yang sama kotornya. Sosok kecil itu jatuh ke tanah, lalu bangkit dengan lompatan-lompatan kecil yang kikuk, menyusul induknya. Kini ada dua pocong yang berdiri di hadapan Karto. Satu besar menggendong bayi menangis, dan satu lagi yang lebih kecil berdiri di sampingnya, memiringkan kepalanya dengan gerakan patah-patah. Kutukan itu tidak hanya abadi, kutukan itu beranak pinak. Jeritan Karto akhirnya meledak, memecah keheningan malam saat ia berbalik dan lari tunggang langgang, tak berani menoleh ke belakang. Di belakangnya, suara tangisan itu kini menjadi 3, 4, seolah tak berkesudahan. Dosa satu generasi telah menjadi horor abadi bagi generasi-generasi berikutnya. Dan setiap malam, di bawah tatapan bulan yang pucat, Pocong Asih dan anak-anaknya terus menagih janji darah yang tak akan pernah lunas di desa Cikarang Wetan.